Tidak akan bisa. Karena kami ini orang-orang yang berakal. Hanya orang yang tidak punya akal yang menjadikan manusia itu sebagai Tuhan. Sesuatu hal yang bukan Tuhan tetapi kalian jadikan Tuhan, maka banyak konsekuensi-konsekuensi yang akan kalian terima. Yang pertama, Yesus sepenuhnya manusia, Yesus sepenuhnya Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhan maha melihat, manusia punya syahwat. Dua-dua ini ada dalam diri Yesus. Bagaimana ketika ada janda yang mandi? Masa Tuhan begini? Kan tidak mungkin kan? Kenapa mata sebelah ditutup? Oh, itu karena ketuhanannya. Jadi tidak boleh. Kalau berbicara agama, kalian kan punya kitab suci. Jelaskan ketuhanan kalian melalui kitab suci yang kalian pegang. Jangan kalian berusaha merangkai kata seakan-akan menjadi penipuan publik begitu. Kalian fitnah anak orang sampai menjadi Tuhan. Setelah dia sudah jadi Tuhan, kalian bunuh dia pula. Setelah dibunuh, kalian kutuk dia. Sabar Sima, sabar Sima. Tahan Roh Kudus. Jangan panjang-panjang lah. Sabar dulu. Panjang tapi kalau masuk semua enak daripada pendek masuk setengah. Sabar dulu, tahan dulu. Nah, jadi tahan ya. Jadi kalau mulai sekarang kalau kalian sabar. Iya, sabar dulu Sima. Dari pohonnya, dari buahnya. Sabar dulu. Sabar dulu, susah sekali kalau ngomong sama buah huldi nih. Sabar dulu. Tahan dulu. Ini satu-satu ini buah huldi, pohon huldi, pohon gorgot sama ini pohon apa satunya, pohon beringin ini. Tahan dulu pelan-pelan. Iya, bagi orang di sini bicara. Sabar dulu, King. Iya, sabar. Dari tadi kalian ngomong loh, kalian borong Papi Gembala. Sekarang saya borong kalian bertiga, tidak boleh. Sabar dulu. Tapi kamu ngomong terus. Iya sedikit lagi. Papi Gembala kita diskusi kok, santai. Pas kita bicara santai aja. Kotor begini susah sih. Kotor begini susah sih emang. Oke, baik. Silakan. Iya, oke, baik. Kebutuhan Abang. Terserah lah. Enak sama Papi Gembala sih emang. Oke, baik. Coba kalian bertiga satukan Roh Kudus kalian, satukan kepahaman kalian, satukan inkarne kalian. Kalian jelaskan kepada kami melalui kitab suci bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jelaskan sama saya. Kalau bisa kalian jelaskan dan tidak bisa dibantahkan oleh Bibel, maka saya janji besok saya nikah lagi. Jelaskan. Mantap. Jelaskan pakai Bibel Sima ya. Sima pakai Bibel. Pakai Bibel. Siap. Oke, saya buka data silakan. Siap. Cepat. Bang Roding tadi. Soalnya Sima ini kalau bicara 10-12 yang salah. Silakan. Enggak apa-apa biar kita hibur si Ustadz Loding ini. Tadi Bang Loding bilang, jadi kalau menuhankan sesuatu kita harus pakai logika. Gimana kalau Loding menuhankan yang tidak logika? Ini sembarang kau ini. Jelaskan ketuhanan Yesus pakai Bible, bukan pakai logika. Saya pakai logika, kalian pakai logila. Nggak nyambung. Iya. Silakan. Tadi Bang Loding bilang pakai logika. Yang berlogika itu kan menuhankan yang Pakai berkuasa. Bibel. Kalau tidak berkuasa Jelaskan dituhankan, kalian pakai Bibel. logika Kalian kan dimana? kalian punya kitab suci kan? Iya, satu-satu lah. Tuhanan pakai Loding kitab kan suci satu-satu. kalian. Kita jelaskan Ayat berapa, dulu. nomor berapa, pasal berapa, Iya, surat baru berapa, kita Yesus buka, adalah baru Tuhan. kita buka kitab. Iya, kita Iya, tanggapi silakan. dulu narasi. Pasang telinga Kita tanggapi Loding. dulu narasi Bang Lodi. Yohanes 21. Sabar satu-satu, jangan berkelahi, satu-satu, jangan berkelahi. Oke, Ya, silakan. silakan. Yohanes Baik, 21 silakan. ayat 25, kitab yang ditulis oleh Yohanes itu adalah kitab untuk Yesus. Kamu bisa cross check di Yohanes 21 ayat 5. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 itu berbunyi seperti begini. Aku rasa kamu akan keren mendengarnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Makanya tadi klaim Loding atau narasi Loding yang gagal dipikir dengan akalnya itu ketika dia mengatakan bahwa manusia menjadi Tuhan. Di situ jelas-jelas mengatakan bahwa firman Allah yang menjadi manusia. Makanya disinilah kelihatan ketidakcerdasannya dengan orang Kristen yang sangat-sangat keren, terbukti dengan ciptaan-ciptaan yang dilakukan oleh Kristen di seluruh dunia untuk kebaikan kepada manusia. Oke. Sudah? Coba kamu baca baik-baik Yohanes 1:14.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa penuh kasih karunia. Siapa yang memberi? Siapa yang memberi kemuliaan kepada dia? Tapi Tentu abang saja Bapa lah. Sabar, jangan bertengkar. Aduh, jangan bertengkar, sabar. Bang Led, sebentar Bang Led. Satu-satu. Firman itu adalah Allah, abang percaya? Kenapa? Firman itu adalah Allah. Iya, tertulis Iya. firman adalah Allah. Iya, udah cukup. Iya. cukup. Terus? Yang menjadi manusia itu adalah Allah. Oh, berarti Allah menjadi manusia. Firman itu menjadi Allah. Firman itu menjadi manusia. Itu sabar, pelan-pelan. Firman itu yang adalah Allah. Firman itu yang Oke. adalah Allah. Yang Sabar. adalah Menurut- Firman itu yang adalah Allah menjadi manusia. Hmm. Percaya? Percaya? Yang tertulis dalam Yohanes 14:1, firman itu telah menjadi manusia. Iya. Yang firman Yohanes 1 nomor 1, firman adalah Allah. Iya. Berarti secara langsung firman itu menjadi manusia, berarti Allah juga menjadi manusia. Sepakat? Tapi abang percaya itu? Saya mah sepakat Kita aja. ini bukan masalah percaya tidak Iya, percaya, iya, kita iya. diskusi. Iya, abang paham itu. Abang paham itu. Iya, saya paham. Itu Oke, PST oke. peneliti sekolah teologi. Oke, siap. Oke, lanjut. Oke. Bagaimana? Ini siapa? Di sini kan ada Kristen tiga orang. Jangan sampai berbeda paham sama Rio kamu. Kamu mengatakan firman itu adalah Allah. Berarti Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia, berarti Allah menjadi manusia. Gimana Sima sama Kenaik? Sepakat kalian bahwa Allah menjadi manusia? Di situ Iya, bunyinya kan tertulis di firman situ. itu menjadi manusia, Pak. Nah, dia bilang Allah menjadi manusia tadi. Kamu Iya, dengar sendiri kan? Yohanes 1 ayat 1 firman Allah yang menjadi Nah. manusia. Oke, jadi Yohanes 1:14 yang menjadi manusia, firman apa Allah? Firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Allah tidak jadi Yes. manusia. Firman Allah yang menjadi manusia tentu saja dia Allah. Iya, berarti Allah tidak jadi Ya, manusia. kalau iya sudah selesai masalah. Berarti Allah tidak jadi manusia. Aduh, kayak apa kamu bola-balik ini pertanyaan? Jawaban saya Bukan bola balik, kamu yang tidak mau Firman Allah jujur. menjadi manusia. Saya mengatakan Oke, firman. jujur. Oke, baik. Oke, firman Allah menjadi manusia. Rio sepakat firman Allah menjadi manusia, bukan Allah ya? Firman yang adalah Allah menjadi manusia. Tuh dengar Kenaik. Konsili dulu. Loh, Biar enak sama diskusi. aja jawaban saya dengan dia. Apa Iya, masalah? kenapa? Bedanya apa? Apa abang yang mau ngomong apa? Abang mau ngomong apa? Sepakat semua. Oke. Ini sepakat Oke, semua. bedanya di sini. Oke. Kutunjukkan bedanya di sini ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa penuh kasih karunia. Ada kata diberikan, siapa yang memberi? Allah Bapak, Yang menerima siapa? firman, Yang mana Tuhan? dua-duanya. Dua Tuhan. Ingat ya teman-teman ya, bahwa di Kristen Tuhannya dua, selesai. Ya, dua ya. Dua Tuhan kan? Allah, hakikat Allah. Allahnya Iya, satu. dua. Hakikatnya berapa? Tadi bilang dua Tuhan, sekarang Iya, sudah iya. mulai putar lagi. Allah, Putar Allah. kiri, putar kanan. Allah, Ini Allah. terputar-putar kita di atas komal ini. Allah. Hakikatnya apa Allah? Hakikatnya apa bang? Allah kan? Sabar satu-satu. Oke, Firman dua itu Tuhan hakikatnya sepakat? apa? Allah. Ya. Oke, kita lanjut. Firman. Dua Tuhan kan? Sabar. Oh, sabar, Iya, silakan. saya kasih penjelasan. Oke, oke. Firman itu adalah Allah. Hakikatnya apa bang? Bang. Tidak tahu, saya tidak tahu. Di situ kan abang nggak perlu percaya, dari situ udah jelas dari ayatnya, firman Ya. itu adalah Allah, hakikatnya adalah Oke, Allah. hakikatnya adalah Iya. Allah. Oke, Udah, hakikatnya ada gantian, Allah. memberikan- gantian. yang Dia udah memberikan. dua Tuhannya Bang Luding, udah dua dia. Iya, sudah dua Tuhannya ya. Allah, hakikatnya Allah, hakikatnya Allah pak, hakikatnya Allah, ya. Jadi Allah Tritunggal itu memiliki tiga pribadi, Bapa, Oke, memiliki tiga Anak. pribadi. Bapak, Anak, Anak. yaitu Firman. Firman. Enggak, Tiga? anak itu Bapa, Ya. Anak, dan Roh Kudus. Anak Oke, itu adalah tiga di firman. dalam satu. Yes. Oke, ketika tiga di dalam satu itu namanya satu-satunya apa satu kesatuan? Satu kesatuan. Satu kesatuan. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu satu kesatuan apa satu-satunya? Ehad.
Iya, menurut Yesus menyantarakan dirinya dengan Bapa. Inilah Sabar. hidup yang kekal itu. Sabar. Aku dan Bapak adalah Yang satu. saya tanyakan begini, Iya, tadi kan dengar Kinaik. Tadi kan Rio bilang 3 di dalam 1 namanya satu kesatuan. Nah, satu kesatuan dan satu-satunya sama apa beda? Satu-satunya. Satu-satunya abang mau yang bawa mana? Abang mau yang Satu dibawa di mana? kesatuan dengan Enggak, tadi dulu. Bahasa satu-satunya abang tadi mau yang dibawa yang ke ayat yang mana? Yang satu. tadi yang Dengar. 14. Yang saya tanyakan begini, tidak perlu keluarkan kalian punya energi untuk Energi, menjawab Bang, apa yang tidak energi, bisa ya. saya jawab. Iya. Oke, saya salah. Tidak apa-apa, saya salah. Kalang kabut dia. Satu-satunya, perhatikan, satu-satunya dengan satu kesatuan sama apa beda? Itu dulu kalian jawab. Kalau bisa, Oke, Jawab saya itu. jawab ya. Silakan. Bicara tentang 3 pribadi itu bicara tentang fungsi. Tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus hakikatnya adalah Allah yang Esa itu, satu-satunya Allah yang Esa itu. Jadi kalau kita bicara tentang 3 pribadi, kita bicara tentang fungsinya. Contohnya seperti ayat yang berbunyi, anak melakukan apa yang dilakukan oleh Bapa. Yang ayat yang sering kamu baca itu, inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Di sini Yesus menyantarakan dirinya dengan Allah karena mereka hakikatnya adalah Allah yang Esa itu. Selesai perkara. Jawabannya mana? Satu kesatuan dan satu-satunya sama apa beda? Kalau kita Macet. bicara pribadi, kita bicara tentang fungsi, Pak. Kalau kamu Saya bicara tanyakan, tentang hakikat, yang saya tanyakan sama apa beda? sama dalam hakikat. Sama dalam, kasihkan saya data sama dalam hakikat. Kan kita punya kitab, kamu punya kitab suci kan? Di mana data sama dalam hakikat? Saya buka. Ya, hidup yang kekal ini benar. Yohanes berapa itu? 17. Bagaimana kau ini? Inilah hidup yang kekal itu, yang mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang kau. Tidak, begini Artinya Kinaik. Yesus Saya menyatakan tanyakan diri sama adalah kamu, Kinaik. Saya tanyakan sama kamu, satu-satunya dan satu kesatuan itu sama apa beda? Kamu bilang sama. Di mana saya bisa buktikan kalau satu-satunya dan dalam satu kesatuan? hakikat. Mereka kekal. Sama dalam hakikat. Saya bicara sama dalam hakikat. Saya tidak bicara sama dalam pribadi. Karena pribadi itu bicara dengan fungsi. Contohnya Saya seperti- tidak tanya itu. Yang saya tanyakan satu-satunya dan satu kesatuan sama apa beda? Sama, saya bicara tentang hakikat. Sama, oke. Ya, sama dalam Buktikan hakikat. sama saya. Saya minta data kalau itu sama. Ya tentu saja. Enggak, Buktinya. Mana datanya? Tar dulu, Bukan tar dulu, tentu tar dulu. saja datanya. Bang loading, abang ngambil satu-satunya itu ngambil dari ayat mana dulu? Coba, gua mau tahu. Saya tanya, satu-satunya dan Enggak. satu kesatuan sama apa beda? Abang mengambil kata-kata satu-satunya itu dapat dari mana? Itu aja dulu. 1 Timotius 6 nomor 16 dan Bacakan. Yohanes 17:3. Coba bacakan. Mak, Kristen tidak paham Bibel. Satu-satunya dan satu kesatuan sama apa beda? Yohanes 17:3 juga itu satu-satunya. Iya. Nih. Tidak, tadi dia bilang sama. Saya tanya kepada Google. Entah dia lebih pintar apa Google yang bodoh kan? Saya tanya. Nih, satu-satunya dan satu kesatuan sama apa beda? Google jawab, jelas beda lah. Berarti dia dongok. Enggak, Google jelas beda lah. Saya nunggu ayatnya. Kita harus bicara Itu. konteks dulu, Bang. Kita lihat konteksnya dulu. Gimana? Mana ayatnya yang tadi yang Bang bilang? Bukan, kamu saja Gini, tidak bisa. satu- Bagaimana kita mau lanjut kita sementara mau- kamu mau tidak bisa memberikan konteks- jawaban yang pas. Konteks satu-satunya itu ada di mana? Coba. Coba kamu diam dulu, kamu diam. Coba simak. Coba biarkan Enggak, simak. enggak, Saya taruh. ini lama. Baik, Enggak, kamu diam. Oke. Merajuk saya. Saya merajuk. Apa? Aku belum jadi marah sama saya. Saya nggak ngapa-ngapain loh.
Ya, Saya meraju saya. pendengaran loading ada gangguan. Jadi yang ditanya apa, dijawab apa. Yang dijawab satu-satunya terdapat di mana, dia buka di Google. Bukan itu yang dimaksud. Di ayat di Alkitab yang dimaksud satu-satunya kamu dapat di mana. Dia bukanya di Google. Mungkin pendengarannya yang kurang jelas. Bang Loading kalau Ditanya ada apa, jawab korek apa. telinga dikorek dulu. Mungkin tersumbat telinganya Bang Loading. Sima, pertanyaan saya tadi satu kesatuan dan satu-satunya sama apa beda? Dijawab Nah, sama Kinaik terus? sama. Nah, Sabar, diam Rio. Satu-satunya itu Yo, dari mana? Iya, sabar. Dari mana dulu? Kinaik, sabar dulu satu-satu. Kalian ini tidak bisa antrian ambil MBG, kalian ini pasti berkelahi saja kalian bertiga. Saya bicara hakikat tadi, kamu tidak mengatakan hakikat tadi. Masalahnya saya tidak tanya hakikat. Kalau saya tanya Soalnya hakikat kalau boleh. pendengaran Bagaimana kamu kalian artinya ini? akan berbeda gitu. Kalau Lama-lama perkataan saya berbeda, lama-lama saya banting HP saya ini. Pertanyaan, jangan santai aja bang, santai. Sabar. Baru sama Sabar, Kristen sabar. begini, baru-baru Sabar. lawan Kristen jemaat aja begini abang. Santai aja bang, santai lah bang. Makanya saya ini bilang loading narasi panjang satu-satunya sabar, itu lawan dapat dari jemaat mana? orang Kristen. Kalian Satu-satunya bertiga itu. ini 3 orang, saya di atas komol seperti di kandang ayam nih, ribut sekali. Enggak, saya cuma satu aja. Satu-satunya ngomong. Narasi abang satu-satunya itu dapat dari mana? Itu aja dulu saya mau lihat. Ayo coba Saya Bang. dapat dari Yohanes 17:3 Bacakan, sama tolong 1 bacakan. Timotius 6. Please, tolong bacakan abang, please. Kamu tidak punya Bible di situ. Sejak kapan Kristen perintah Islam? Sejak kapan? Baik, saya Setelan bacakan. kalian hari ini ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Nah, mengenal 1 Yesus Timotius Kristus 6 yang telah nomor 16 Engkau- lagi. Saya pakai 2 dalil. Kamu minta dalil kan? Saya pakai 2 dalil. Baca Berapa sendiri. ayatnya? Yohanes 1 berapa? Timotius 6 nomor 16. Oke, kita baca 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam tenang yang terampiri, seorang yang tidak pernah dia lihat dan yang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Apa? Sosok siapa itu? Sosok siapa Ini itu? bicara tentang Bapa. Oke, berarti Bapa tidak terlihat, Bapa tidak terhampiri, satu-satunya. Betul? Betul? Apa sambungannya dengan Yohanes 17? Ya sabar, tahan, sabar. Betul tidak? Satu-satunya Bapa tidak terlihat, tidak terhampiri, betul? Kamu punya pertanyaan ini kontradik dengan ayat yang saya kamu bilang bawa itu tadi. adalah Allah. Nah, coba kalian jelaskan itu 2 ayat lah. Saya diam, kalian jelaskan itu. Oke. Satu orang. Kamu Kinaik jelaskan 1 Timotius 6 nomor 16. Rio jelaskan Enggak. Yohanes 17:3. Silakan. Saya jelasin semuanya. Oke. 1 Timotius itu menjelaskan adalah hakikat Allah. Yang terdapat di dalamnya adalah Allah Tritunggal. Dia adalah Allah yang tak terhampiri. Oke. Disitulah satu-satunya Allah yang adalah Esa itu. Oke bang, selesai. Mau tahu jawaban saya? Ya, silakan. Saya minta jawaban Oke. kamu. Pasti berbeda ini, silakan. Yohanes 17 ayat 3 itu sama juga dengan Rio bicara tentang pribadi, yaitu ada pribadi pertama dan pribadi kedua. Tetapi hakikatnya adalah Allah. Sedangkan 1 Timotius 6 itu bicara tentang pribadi pertama, yaitu hakikatnya Allah. Luar biasa. Allah. Super bang. Oke, diam jemaat yang terkasih. Diam, simak diam ya. Dengar Bapak Pendeta yang terhormat. Di sini saya dari Pester Loading, pelayanan di Gereja Kurandana dari Denom Ortodoks. Dengar penjelasan saya, dengar ya. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Loading, sosok siapa itu? Itulah sosok Allah Bapa. Sosok Allah Bapa tidak terlihat, tidak terhampiri. Timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa mengenal Allah Bapa? Dia tidak terlihat, dia tidak dapat terhampiri. Dijelaskan dalam Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti kita mengenal Allah Bapa melalui pernyataan. Sabar dulu, sabar. Melalui pernyataan, Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. pelan-pelan Bang Rio, sabar.
Berarti kita mengenal Allah melalui pelantara Yesus Kristus. Sehingga Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Apa kata Yesus? Baca Yohanes 3:3-4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Yesus, apakah kamu menyampaikan firman Allah? Ya, saya menyampaikan firman Allah. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus, siapa yang mengutus kamu? Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Oh Yesus, saya pikir kamu yang Tuhan. Bukan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Aku datang ke dunia ini bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi berarti Dia itu, Allah Bapa itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu juga. Iya, Tuhan kita semua. Dalilnya mana? Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus, jadi kita berdoa kepada siapa? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Selesai. Ini kau putar kiri, putar kanan, ini putar-putar kita di atas koma. Luar biasa, Bang. Mantap. Ya, bagi perpuluhan. Luar biasa. Bagi perpuluhan. Benar. Luar biasa, Bang. Bicara dua natur Yesus, abang bicara hakikat manusianya nggak apa-apa. Luar biasa, emang. Memang tugas Yesus di dunia seperti itu, Bang. Beritakanlah, Iya Bang. itu. Iya. Natur Dia sebagai Allah juga nggak bakalan terpisah seperti itu. Akui saya tidak. Luar biasa, Bang. Tapi abang Luar tidak biasa. mengakui, Boleh saya jadi pendeta? abang tidak mengakui natur Yesus yang Sabar. yang Boleh adalah saya Allah. tidak? Boleh tidak saya jadi pendeta? Tidak. Oh, katanya Oke, tidak bisa punya fortuner bedah ya, Bang inspirasi. kita bedah. Tidak bisa punya fortuner. Apa Jangan Bapa punya mengutus fortuner. Yesus? Pertanyaan kita. Jangan punya fortuner Bang Kristo. Semua gereja. Tidak jadi kos-kosan ini kalau begini. Oke, Lanjut. Kita bedah untuk apa Bapa mengutus Yesus. Ini perkataan Yesus sendiri ya. Mantap. Ya. Yohanes 6:38 sampai 40. Yesus berkata, Ia turun dari surga untuk melakukan bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutusnya. Kehendak Bapa ialah semua yang percaya memperoleh kehidupan kekal. Tidak kontradik dengan ayat 17:3 dan tadi yang Anda bacakan. Luar biasa. Naik. Karena Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita percaya kepada Yesus sebagai apa dan mana dalilnya? Nah, itu dia. Silakan, macet, macet, saudara-saudara, macet semua. Lanjut selesai ya, macet ya. Masya Allah, makasih Bang Abiu. Makasih, Masya Allah, Bang. jejak Oke, bulan right, kesiran. right. Oke, masuk Papi. Mereka sudah macet semua. Apa pertanyaannya? Sorry, tadi gua keluar. Untuk Oke, saya jawab ya. Keluar. Saya jawab, kita percaya Yesus sebagai apa? Yohanes 20 ayat 31. Supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias anak Allah. Mesias, bukan Sia-sia. Tuhan. Anak Allah. Oke. Anak Untuk memperoleh Allah. hidup yang kekal, kita percaya Yesus sebagai Mesias atau sebagai Tuhan. Oke, percaya sebagai apa? Percaya sebagai Yesus anak Allah. Artinya Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Sia-sia aja kamu memberikan donasi. Jangan tambah-tambah Karena ayatnya. kita menjawab dengan data, bukan Kau dengan jangan contoh. tambah-tambah ayatnya. Percaya Yesus sebagai apa untuk memperoleh hidup yang kekal. Silakan. Tapi Pastor Roding, Papi Gembala percaya Yesus adalah Mesias? Mereka percaya? Iyalah, Isa Al-Masih. Oke. Mesias. Percaya dalam hati benar? Ya Dari Allah, hati? udah saya bilang Yesus Oke. adalah Mesias. Oke, Tadi dia sedikit bawa lagi ke Papi. naik.
Oke, sekarang saya Sedikit lagi, tanya, Papi. untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya Yesus sebagai apa, Bert? Rio? Papi percaya. Oh, percaya. Saya percaya Dari Yesus tadi kamu percaya dulu. Begini, ya nggak apa-apa. Maksudnya gini, sebagai dia bertugas di dunia ini ya sebagai Mesias ya, saya percaya sebagai imam dan raja dan nabi imam dan raja, saya percaya itu. Percaya Yesus sebagai apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Nabi imam dan Kenapa raja, percaya saya itu. Saya percaya itu. Sesuai dalil untuk Iya, memperoleh hidup yang kekal, percaya Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Kalau kamu tidak mengerti lagi, saya bacakan kamu Roma 10 ayat Sebagai 9. Tuhan. Di mana Jika dalilnya? kamu mengaku mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Nah, nanya itu sesuai dalil untuk memperoleh hidup yang kekal. Masa mau comot-comot aja sih. Untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Macet. Ya, percaya untuk mendapat hidup yang kenal, percaya kepada satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Baik. Artinya Yesus menyetarakan diri dengan Allah. Terima kasih. Jadi, oke. Di Yohanes 17:3 Bang Naik, Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan Ustadz. Naik. Dia sebagai utusan dan menyetarakan diri sebagai Allah. Saya nggak nanya menyatakan diri. Iya, memang begitu. Saya menjawab seperti apa yang Bang Naik. tertulis dalam Bang Alkitab. Naik, tolong Yohanes Bang Naik, Yohanes tolong 17:3. Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kita percaya Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Tolong Silakan. bacakan Yohanes 17 ayat 10 Bang Naik. Ini dulu Bang, tambah dalam abang ke bawah nanti. Banyak 17 jembatan di bawah ayat itu 10. Bang. Dan Dari segala jebakan. milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milik aku, dan aku telah Sabar. Luar diperlukan biasa, luar biasa. Mana ada manusia bisa begitu? Iya, Luar itulah biasa, mereka luar biasa. gagal paham itu. Luar biasa. Berani-beraninya kalau manusia bilang begitu. Oke. Luar biasa. Milikmu dan milikmu, siapamu? Luar biasa, luar biasa. Siapamu? Ya, ini bicara Allah Bapa dengan Yesus. Siapa yang berani? Itu Tambah adalah dalam kau kalau itu kau bawa adalah ke kesetaraan. Yohanes 17:10. Oh, Coba perhatikan Tidak setiap ada perkataan Yesus. kesetaraan. Bapa lebih besar daripada aku, tidaklah lebih tinggi Ini seorang rahasia utusan Alkitab, Pak. daripada yang mengutusnya. Coba kamu lihat Bapa lebih perkataan besar Tuhan Yesus, daripada aku. selalu Sabar dulu, Bapakku Pak. dan aku. Dia Sabar. sering mengatakan begitu. Nah, Yohanes 5:26, Bapa mempunyai kehidupan sendiri, begitupun juga anak. Bahkan Oke. Papi tidak percaya kalau Yesus adalah Sang Firman itu adalah menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia itu tidak satu pun jadi. Tidak percaya loh sama Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke. Luar biasa. Itu Segala dia, Yohanes sesuatu 1 di ayat bumi Luar dan- biasa loh. Oke. Nggak percaya sama Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Oke. Luar biasa. Segala kalian ini. sesuatu dijadikan oleh Dia, baik di langit maupun di bumi, betul? Yesus di bumi atau tidak? Kan sudah dikatakan di Matius Selesai. 28, Berarti "Dan telah Yesus diberikan adalah segala ciptaan." kuasa surga dan juga bumi. Aduh, gimana sih? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, baik di langit maupun di bumi. Pertanyaannya, Yesus di bumi ya atau tidak? Segala milik Bapa, milik Yesus. Luar biasa. Mana ada loh. Milik itu adalah sebuah kuasa. Mana ada manusia bisa klaim kayak gitu ya? Teman-teman di bawah minta tolong bantu Mana ada tap layar Bang Net? teman-teman. Sekeren Bantu sekeren tap itu. layar. Mana ada manusia yang berani ngomong bicara seperti Milik itu. saya, Bang. milik istri saya. Bang Rio, juga, Bang Rio, Luar Bang Rio, biasa. teman-teman di bawah, saya kena pembatasan, minta tolong bantu tap layar. Kasih kencang Oke, tap saya layar. bantu. Dibantu Masuk, tekan masuk, dulu masuk, teman-teman. Laporan dulu, laporan teman-teman. Ya, kencangkan dulu laporan. Luar biasa. Segala milikku adalah milikmu. Milikmu adalah milikku. Milikmu adalah milikku. Luar biasa. Ada berapa di situ? Ada berapa yang Mana ada manusia yang berani bicara begitu? Bicara seperti itu. Luar biasa. Tidak ada Luar nabi yang biasa. berkata, satu-satunya nabi yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa ya Yesus. Mau Luar apa itu biasa. ayat itu? Luar biasa.
Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Segala milikmu adalah milikku. Segala milikmu, segala milikmu adalah milikku. Yesus bicara seperti itu luar Kau biasa. mau segala milikku ada dua di situ, Rio. Kau mau putar kemana? Mau dia milikmu adalah milikku, milik. Saya juga biasa sama istri saya. Oh ya, milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Sama. Betul. Silakan, siapa Kenaik? Sabar dulu. Jangan kau luar biasa dulu. Kau baca dulu 1 Korintus 15:24. Silakan. Ini kita sama-sama belajar ya. Silakan dibuka 1 Korintus 15:24. Iya. Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Amin. Haleluya. Siapa? Puji Tuhan, Dulu. haleluya. Puji Tuhan. Ya, Siapa yang memerintah menyerahkan lu, tadi? asli benar. Siapa yang menyerahkan? Luar biasa. Kenapa Ayat- harus yang minor-minor kayak gitu loh, abang-abang? Ayat 25. Kasihan banget loh, kasihan sekali. Siapa Luar yang biasa. menyerahkan kembali Memang kekuasaan? terselubung ini Oke, pikirannya. kita baca ulang ya. Ini keren ini. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia binasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Oke. Musuh Siapa? yang terakhir yang di masa itu ialah maut. Haleluya. Oke. Luar biasa, puji Oke. Tuhan. Iya, siapa lo yang bisa Sabar membinasakan? dulu, Bang. Ia membinasakan Sabar dulu. seluruh orang lo. Ia membinasakan seluruh orang lo, luar biasa. Luar Sabar. biasa. Saya mau tanya dulu, Ber. Siapa yang menyerahkan kekuasaan kepada Allah? Minor Macet. banget nih pertanyaannya. Enggak minor banget sih. Kenapa yang dilihat terlalu itu? Saya bisa bicara. Saya bilang Yesus Siapa yang yang memberikan. menyerahkan Yesus kembali memberikan. kekuasaan Yesus- kepada Allah Bapa? Siapa? Yesus memberikan. Yesus yang memberikan. Karena tugas Berarti dia di kuasanya dunia diserahkan itu. kembali kepada Bapa, betul? Segala milikmu adalah milikku. Segala milikmu adalah milikku. Diserahkan kembali. Ya emang kenapa? Kalau tugasnya juga udah selesai. Kenapa diserahkan kembali? Baca. Ia membinasakan Sabar dulu. seluruh orang. Sabar. Baca Matius 20:23. Silakan, naik. Saya bener demen dah kalau baca-baca Alkitab ini, luar biasa. Ya Lanjut karena Bang. kau nggak pernah baca. Oh enggak. Coba baca Matius Matius berapa? 20. Matius 20:23. Firman Tuhan diberitakan luar biasa. Matius 20, 20:23. 23. Baik. Masuk Pastor Renat Yesus ya. berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikan. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi Bapakku telah menyediakan itu. Ya, masalahnya di mana, bro? Bet, jelaskan, Bet. Allah adalah sang sumber. Mau saya jelaskan? Oke, saya Iya. Saya jelaskan tidak ya. tanya alasan sumber. Oke, di sini muridnya itu meminta kepada Yesus supaya Betul. mereka duduk di sampingnya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa hal tentang duduk di sebelah kiri Betul. dan kananku bukan aku yang berikan, tetapi Bapa. Kenapa begitu? Karena sudah ditetapkan bahwa seperti Stefanus di Kisah Para Rasul, dia melihat Bapa Kenaik. itu duduk di sebelah kanan Ini Allah Bapa, perumpamaan yaitu kerajaan Yesus. sorga. Wih. Mana ada perumpamaan di situ, Pak? Ini Ini permintaan. ini perumpamaan. Di mana perumpamaan kerajaan- ayat? Nah, Oke, Pak Papi, di mana situ mengatakan itu ini perumpamaan? baca dari Di mana? Di mana? atas saya. Oke, kita baca dari atas. Ya. Dia mengatakan perumpamaan tadi ya, dengar semua ya.
Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah bukan. Nah, maka datanglah ibu, ini sudah salah lagi. Maka datanglah ibu anak-anaknya Yesus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Oke, Tetapi sabar dulu, kita bedah dulu. Kerajaanmu ini kerajaan apa ini maksudnya? Kerajaan sorga. Ya, kerajaan surga lah. Nah, Mana kerajaan lagi? sorga. Oke. Oke. Lanjut. Berarti Oke. kerajaan sorga ya. Oke, ini perhatikan dengan saksama. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminta? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Nah, coba kau Luar jelaskan biasa, Rio luar tentang biasa, kerajaan. luar biasa. Sama dulu. Tentang kerajaan sorga, Yesus berkata, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk. Ini duduk ini maksudnya kerajaan sorga. Kenapa dia tidak berhak? Silakan kau jawab. Oke, duduk di sini artinya memerintah. Kita tahu bahwa mereka ini adalah ciptaan, sedangkan Yesus dan Bapa adalah Sang Gak Pencipta. nyambung. Lah, nggak nyambung itu gimana? Jadi Abang, Ini ibunya Yesus. meminta, Ibu ibunya itu meminta, dia meminta. Ibu itu meminta tentang anaknya, kelak Oke, duduk, terus apa kelak kata masuk Yesus ke dalam di situ? kerajaanmu. Oke, apa kata Yesus di situ? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apakah Yesus berkata begitu? Sabar dulu, ini dulu. Ini loh. Tetapi jawab Yesus, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Ini berbicara tentang ajaran, saudaraku, 22 dia. Tentang penderitaan. Karena belum ada penderitaan di sini, Bang. Yang akan dihadapi. Memang cawan itu akan ini tidak ada hubungannya ini memang cawan lain ini akan maksudnya kau ini. minum. Cawan yang maksud di sini, Bang, bukan kayak cawan yang di Taman Getsemani. Cawan ini pengajaran di sini ada dua. Mana cawan itu, ya. Yesus berkata kepada mereka, pengajaranku, cawanku memang kamu minum, bukan minum gitu, bukan. Iya, Tapi dia akan terima. menderita juga nanti. Oke, tetapi hal duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiriku ini berbicara tentang sorga. Aku tidak berhak, kata Yesus, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku yang menyediakannya. Jadi Yesus itu tidak punya hak, saudaraku. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lanjut, Mas Arudi. Selesai ya. Itu. Sebenarnya ayat itu sudah selesai ketika Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sebetulnya sudah selesai begitu, tetapi karena Anda ingin membangun framing, jadi kami memahami. Iya, iya. Tetapi kami karena Kristen, kami orang pintar, kami lebih memahami. Iya, lagi. ya nggak apa-apa Begini, sih Bang. Kinai. Memang begitu sih Bang, susah. Begini Kinaik sama Rio. Ya. Begini, apa yang kalian bicara tentang Yesus itu, masalah Yesus begini, Yesus begitu, itu kami tetap percaya. Karena Tapi Abang kami bicara tidak kemanusiaannya dengar dulu. Belajar ketika orang selesai ngomong baru kamu. Kan di sini kita mau mencari ilmu kan, bukan mencari gontok-gontokan suara. Kalau mau mencari gontok-gontokan suara lebih baik ikut demo. Gitu. Begini, kalian berbicara tentang Yesus milikmu dan milikku, ini itu. Kami tahu intinya Yesus bukan Tuhan karena dia sudah mengatakan dia adalah utusan Tuhan. Utusan presiden bukanlah presiden, utusan Tuhan bukanlah Tuhan. Ketika presiden mengutus utusannya, maka presiden akan memfasilitas utusannya itu dari uang jalan, makan, minum, tempat tinggal, pokoknya dia fasilitas. Begitu juga dengan Yesus. Dia diutus oleh Tuhan yang Maha Kuasa ketika dia membangunkan Lazarus, dia dia merubah air menjadi anggur, memberikan 5.000 orang makan. Itu semua dari Bapa, karena yang berkuasa Bapa. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah,
yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Makanya dalam Yohanes 3 nomor 2 apa kata Nikodemus? Guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda jika Allah tidak menghendaki, jika Allah tidak menyertai. Coba aku tanya sama kalian berdua, jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus menyembuhkan orang buta? Coba jawab. Apakah segala kepemilikan, tadi Bang, apakah segala kepemilikan presiden dimiliki sama utusan presiden? Tidak dimiliki, ini masalah utusan kita. Bagaimana? Iya, makanya kamu ini? Apakah utusan presiden itu memiliki segala Jawab yang apa yang dengar. Jawab apa yang saya tanya. Pelan-pelan, Dengar kan baik-baik. tadi narasi Dengar di awal. baik-baik. Nanti saya Begini, jawab. begini. Nanti setelah ini Saya saya tidak akan. Dengar dulu, Rio. Nanti setelah ini saya jawab. Nanti saya setelah ini. Pertanyaan silakan saya jawab, ya. adalah apakah segala pemilikan utusan presiden memiliki segala kepunyaan presiden? Silakan jawab. Segala Jawab pertanyaan jawab dulu. Apakah segala? Kamu mengatakan setelah ini kamu menjawab, setelah itu kamu butuh jawaban dari saya. Oke, saya jawab dulu. Apa kata Nikodemus kepada Yesus? Guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Tuhan tidak menyertai. Kalau Tuhan tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus menyembuhkan orang buta? Dijawab bisa. itu. Tidak bisa. Baik, saya jawab ya. Tidak ada satu saat pun Bapa tidak menyertai Yesus ketika Dia diutus di dunia. Makanya Tuhan ini saya selalu tanya bersama sama dengan kalian. Bapa. Ini saya tanya sama kalian. Jika Bapa tidak menyertai Yesus, bisa tidak Yesus menyembuhkan orang buta? Dia itu kan apa ya? Bisa tidak? Maksudnya bisa gimana? Itu kan tidak bisa terpisah gimana sih? Dengar dulu, bukan masalah terpisah atau tidak terpisah yang saya tanyakan. Jika Bapa tidak menyertai Yesus, jika Bapa tidak menghendaki Yesus, bisa tidak Yesus menyembuhkan orang buta? Baik, buktikan saya di dalam Alkitab satu saja ayat bahwa Bapa tidak pernah menyertai Yesus. Aduh, bagaimana kalian? Kenapa kalian tidak mau jujur? Kenapa kalian tidak mau Buktikan jujur? kepada saya di dalam satu Alkitab saja Loh, kok saya bahwa bertanya, kamu Bapa tanya balik. tidak pernah menyertai Tuhan Yesus. Buktikan kepada saya. Karena itu narasi dan pertanyaan Anda. Bagaimana kamu ini? Ditanya apa? Kamu balik nanya apa? Kan aneh ini begini. Loh, kamu Bilang saja bertanya. kalau memang begini saja, bilang guru loading, saya tidak bisa menjawab. Begitu. Saya mengatakan bahwa Bapak selalu menyertai Tuhan Yesus ketika Iya, dia makanya diutus. saya tahu Yohanes 8:29 kan, Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Tidak pernah meninggalkan aku. Itu dalilnya situ. Cuma saya tanya sama kalian melalui percakapan Nikodemus. Ketika Nikodemus bertemu dengan Yesus, maka Nikodemus mengatakan kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah." Pergi sono karena cuma bilang Teman-teman, Cuma kalian mau pernah bilang, lihat enggak? Sabar. iblis Kalian pernah memberikan lihat? hidup kekal ke Sabar, kamu. sabar. Yang Jangan tahun omongin saya, 90-an Botak. itu terkadang Ya. remnya blong. Sama dengan beliau ini, tahun 70-an makanya remnya Coba. blong. Iya. Botak, botak. Jadi gini botak, coba Saya angkat tangannya. Saya sudah angkat tangannya. rambut palsu, ya, pakai apa filter, ya. Kau Mesti permasalahkan jaga. saya rambut palsu, tapi Ya. saya tidak permasalahkan kau Tuhan palsu. Bagaimana kamu? Bukan begitu, ya.
Jadi gini, botak. Saya sekalipun kamu katain tua, barangkali ya boleh kita jajar muka kita gitu loh. Mana yang palsu dan mana yang tidak. Ya, boleh kita tampil berjajaran di sini muka kita, botak? Leo, tidak ada dosa yang mengatakan bahwa kita akhirnya pakai panggil rambut saya juga palsu itu Leo. berdosa. Tetapi jikalau kita bertuhan kepada Tuhan palsu, itu yang berdosa. Oke, buktikan di mana Tuhan palsu. Oke, Di buktikan mana di mana Tuhan Tuhan palsu? palsu. Oke, baik, saya buktikan di mana Tuhan palsu. Ya, Saya buktikan, buktikan. diam. Tidak ada silakan ya. seorang, oke, diam. Tidak ada Ya. seorang pun, diam ya. Saya buktikan. Tidak ada seorang pun yang naik ke sorga melainkan daripada Dia yang turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Siapa Anak Manusia itu? Yaitu Yesus. Bisakah manusia menjadi Tuhan? Jawab. Oke, kamu mau dengar ya? Hmm. Mana ada manusia bisa naik ke sorga? Mungkin botak bisa naik ke Nah, kan? sorga? Ditanya mana manusia jadi Tuhan, dia Iya. tanya manusia naik ke pohon pula. Saya membuka akal kamu berpikir. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin dia ke sorga. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin dia turun dari sorga. Apakah botak bisa naik ke sorga? Jawab. Mau dia turun dari sorga, mau dia turun dari pohon, mau dia Jawab, turun dari botak. tiang listrik, intinya dia anak manusia. Artinya botak nggak mungkin manusia naik ke sorga. Ayo papi, bantu si botak kamu itu. Nah, kamu oke, kamu Babi, bilang saya babi. botak. Coba kamu bilang saya botak. Coba buka, kamu botak tidak? Coba kamu botak Jangan. tidak? Ayo. Saya Coba sekali kamu buka. tua botak. Coba kamu Saya- buka. Coba kamu buka.